bahwa fase ketika kita sedang kecewa itu reaksi alaminya adalah kita tuh denial dulu gitu. Karena ini insting manusia, kita itu punya pertahanan diri yang nggak mau kita itu salah atau kita itu kecewa atau kita frustasi. Susah banget sih kayak dapat masukan. Teman-teman sering gak sih ngerasa ketemu orang yang susah banget dapat masukan? Atau jangan-jangan kita sendiri yang susah dapat masukan? Assalamualaikum teman-teman semuanya, di Analisa Channel kali ini kita bakalan menganalisa tentang fenomena ngeyel. Entah kita yang ngeyel atau ngadepin orang ngeyel. Kalau di psikologi nih ada istilah yang disebut dengan pertahanan diri atau istilah kerennya denial. Tapi salah satu bentuknya ya ngeyel tadi. Misalnya nih kita kasih masukan, tapi orang itu ngerasa kayak dia udah paling bener. Atau mungkin justru malah dia nyinyirin orang yang ngasih masukan ke dia gitu ya. Jadi suka pusing sih kalau kita berinteraksi sama orang yang ketika dapat masukan dia malah nyalain orang lain. Nah kalau ini terjadi pada diri kita, hati-hati teman-teman. Denial ini somehow kalau kita sadari menjadi poin penting untuk kita melewati sebuah masalah. Tapi kalau tidak disadari, yang ada kita ngeyel seumur hidup, bisa ngeyel sama orang lain atau ngeyel sama diri sendiri. Oke, kita analisis dulu yuk. Mari menganalisa denial. Denial ini sebagai bentuk pertahanan diri, karena denial adalah mekanisme setiap orang ketika dia kecewa atau dia frustasi terhadap situasi yang membuatnya nggak nyaman. Nah, teman-teman mungkin sering ya dengar penjelasan aku ini di beberapa webinar atau mungkin di konten sebelumnya bahwa fase ketika kita sedang kecewa itu reaksi alaminya adalah kita tuh denial dulu gitu. Karena ini insting manusia, kita itu punya pertahanan diri yang nggak mau kita itu salah atau kita itu kecewa atau kita frustasi. Nah, karena tidak ingin merasa bahwa kenyataan itu adalah hal yang harus kita hadapi, kita berusaha memblokir pengalaman atau peristiwa yang terjadi di saat kita sedang tidak nyaman. Kita memblokir. Bayangin teman-teman, kalau kita ngeblok, apa yang terjadi? Satu, kita sulit mengenali perasaan kita. Yang kedua, kita nggak bisa mikir harus gimana. Yang ketiga, kita gagal move on. Nah, kalau ini terjadi, coba deh teman-teman sadari, kadang-kadang kata-kata yang sering muncul kalau kita lagi denial, enggak kok, aku udah cukup kuat, aku nggak butuh bantuan, aku baik-baik saja. Hah? Aku salah? Enggak, aku udah bener. Ini nih, jangan-jangan ada yang sulit untuk mendengarkan masukan orang lain. Memang kalau kita lagi denial itu kita butuh meningkatkan external awareness atau masukan dari orang lain selain diri kita. Kalau itu udah gimana Mbak? Nah, kita dengerin suara hati kita atau ditingkatkan internal awareness. Coba tanya berkali-kali deh, apa iya itu yang kalian rasain? Apa iya itu kenyataan yang kalian hadapi? Kalau pertanyaan itu dijawab 2-3 kali dan jawabannya itu berbeda-beda, nah coba ditelusuri lagi nih. Dari omongan orang atau pendapat orang lain, jangan-jangan kita butuh memvalidasi apa yang sebenarnya sedang kita hadapi. Jadi, kalau kita lihat ciri-ciri orang denial, atau kalau kita lagi denial, yang pertama nih teman-teman, biasanya kita itu menolak untuk ngebahas masalah tersebut. Contoh, udah deh gak usah dibahas dulu, aku lagi pusing. Udah deh gak usah dibahas, itu kan urusan aku. Nah, ini nih tanda-tandanya. Yang kedua, kalau kita ngerasa kita itu udah paling benar. Misalnya dapat masukan, terus kita denialnya lagi muncul nih. Dan kita kayak membenarkan perilaku kita. Hah? Aku salah? Enggak, ini tuh udah benar. Kamu kan gak tahu apa-apa. Ini tuh udah paling benar. Nah itu tuh ciri-cirinya. Yang ketiga, kita nyalain orang lain. Tuh kan, aku gagal gara-gara dia. Tuh kan, aku salah gara-gara dia. Jadi pada saat kita nyalain orang lain di luar kemampuan kita, di luar batas kemampuan kita, itu artinya kita sedang melakukan atau mengalami yang namanya fase pertahanan diri tadi atau denial. Terus yang keempat, kita itu bertahan meskipun kita tahu kita tuh lagi terluka. Contoh misalnya kayak, aku nggak apa-apa kok, aku di sini aja. Aku nggak mau makan, aku nggak mau tidur. Nah, kita tahu ya kalau kita nggak makan, kita nggak tidur itu bisa sakit. Kita bisa rugi karena kita nggak jadi produktif, tapi kita nggak mau move on. Itu ciri-cirinya. Yang terakhir adalah biasanya kita itu punya janji-janji palsu sama diri sendiri atau sama orang lain.
Ya udah ntar aja. Aku bakalan selesaiin masalah ini. Tenang aja, itu bakalan selesai kok. Tenang. Jadi kita tuh kayak menghindari buat mikirin masalah itu gitu dan membuat seolah everything is gonna be okay, padahal sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Kalau ada di antara kita sedang mengalami tersebut atau teman-teman menemui orang yang sedang dalam fase tersebut, coba deh teman-teman bisa bantu diri kita untuk mampu menghadapinya. Gimana caranya Mbak Analisa? Kita nggak bisa mengubah keadaan, ya kita nggak bisa mengubah situasi. Yang bisa kita kendalikan adalah respon diri kita. Tapi sebelum kita memikirkan responnya, coba divalidasi dulu deh emosinya. Nah, kalau yang terjadi ini pada diri kita, boleh loh kita curhat ke orang lain, minta masukan, kita jujur sama orang yang benar-benar bisa kita percaya tanpa kita takut dijudge, atau bisa cari pertolongan profesional, ketemu konselor, ketemu psikolog, atau orang yang bisa kamu percaya. Kalau aku bukan tipe orang yang bisa curhat, gimana Mbak Analisa? Tulis, jurnal ya. Journaling ini menjadi salah satu yang bisa kamu lakukan untuk memvalidasi emosi kamu. Boleh direkam, boleh digambar, dan ini tuh jadi hal-hal yang menarik gitu ya buat teman-teman bisa punya satu mekanisme coping atau cara nyelesain masalah. Nah, kalau teman-teman ada di dalam fase menghadapi orang yang sedang denial, maka kalian bisa membantu dia untuk memvalidasi emosinya. Jadi gimana sih caranya? Coba kalian sadari dia dengan mengenali apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tanya deh, apa yang kamu rasain? Apa yang kamu lagi pikirin? Coba sini, cerita ke aku. Aku bisa bantu apa? Kamu butuh apa? Jadi bukan berarti kita judge dia, kamu tuh denial deh, kamu tuh gak sadar ya kamu tuh lagi kecewa. Itu yang ada kita menghakimi dan membuat mereka semakin denial. So ini adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan kesehatan mental kita, supaya denial ini adalah fase yang alamiah, gak ada yang salah. Cuma kalau terlalu lama akan membuat kamu gagal move on di dalam kehidupanmu. So sadari apa yang kamu lakukan, pikirkan dan alami, dan tetap untuk fokus pada tujuan besar kamu. Keep moving forward. Terima kasih teman-teman. Ini dia Analisa Channel yang menurut aku sangat penting karena di medsos sekarang lagi banyak orang yang denial dan terlihat dari postingan-postingannya gitu ya. Dan kalau kamu nonton di episode sebelumnya, kamu bisa langsung aja klik nih buat nonton ulang video tersebut karena ada kaitannya nih satu sama lain. Contoh adalah kecenderungan untuk memberikan komentar-komentar dengan latah. Jangan-jangan kita lagi denial. Tonton ulang ya episode tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum.